Halo semua, nah hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang penting banget, yaitu cetak biru dari dunia kita yang serba terhubung ini, topologi jaringan. Ini tuh kayak arsitektur nggak kelihatan yang diam-diam mengatur gimana kita hidup, kerja, dan main di zaman digital. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya HP, laptop, sampai smart TV di rumah Anda itu bisa saling ngobrol? Keren ya, seolah-olah mereka punya pikiran sendiri. Nah, di balik semua keajaiban itu, ada sebuah desain yang direncanain dengan matang. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin desainnya, kita perlu sepakat dulu soal fondasinya. Jadi kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya jaringan komputer itu? Gampangnya gini deh, bayangin aja ada sekelompok perangkat yang disambungin jadi satu. Tujuannya buat apa? Ya, supaya mereka bisa berbagi informasi dan sumber daya. Misalnya kayak printer atau koneksi internet. Nah, ini tuh apanya? Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih seru, yaitu bagaimananya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Kalau kita anggap jaringan itu sebuah bangunan, maka topologi itu cetak biru atau blueprint dari arsiteknya. Ini kerangka yang nentuin gimana bangunan digital kita bakal berdiri kokoh. Jadi, topologi itu ya petanya. Peta yang nunjukin di mana letak tiap perangkat, atau yang biasa kita sebut node, dan gimana cara mereka nyambung satu sama lain. Tanpa peta ini, yang ada cuma kekacauan digital aja, nggak teratur sama sekali. Sama kayak arsitek bangunan, arsitek jaringan juga punya beberapa pilihan desain utama. Yuk kita lihat 5 cetak biru paling umum yang jadi tulang punggung dunia digital kita. Opsi pertama, dan mungkin yang paling dasar, adalah topologi bus. Anggap aja ini desain garis lurus yang paling simpel. Coba bayangin satu rute bus dengan banyak halte. Nah, semua perangkat ini nyambung ke satu kabel utama yang kita sebut backbone. Jadi kalau ada data dikirim, data itu bakal jalan di sepanjang kabel ini, didengerin sama semua perangkat. Ini efisien banget sih buat jaringan kecil, tapi ada kelemahan fatalnya. Kalau kabel utamanya ini putus atau rusak, ya udah, wassalam, seluruh jaringan langsung mati total. Satu titik kegagalan buat semua. Selanjutnya, ada desain yang populer banget dan saya yakin ini yang paling sering Anda temui di sekitar Anda, topologi bintang atau star. Kalau di sini, semua perangkat itu nyambungnya ke satu titik pusat, bisa hub atau switch. Jadi data nggak lagi teriak di satu kabel, tapi dikirim dulu ke pusat, terus si pusat ini yang pinter ngarahin data itu ke tujuan yang benar. Nah, ini dia keunggulan terbesarnya. Kalau satu perangkat rusak, yang lain tetap aman, tetap bisa komunikasi. Jauh lebih kuat kan? Oke, sekarang kita lihat sesuatu yang pendekatannya agak beda nih. Topologi cincin atau ring. Ya, seperti namanya, bentuknya melingkar. Di desain ini, setiap perangkat itu nyambung ke dua tetangganya jadi ngebentuk lingkaran tertutup. Data ngalirnya cuma satu arah, dan biar nggak tabrakan, ada sistem pinter namanya token passing. Bayangin token ini kayak tongkat estafet gitu deh, cuma perangkat yang lagi megang token yang boleh ngirim data. Teratur banget kan? Tapi ya itu, kalau satu aja perangkat di lingkaran ini bermasalah, seluruh aliran data bisa macet total. Opsi keempat kita adalah topologi pohon atau tree. Sesuai namanya, coba bayangin ini seperti cabang-cabang pohon yang tumbuh dari batang utamanya. Topologi ini pada dasarnya adalah gabungan dari topologi bus dan bintang. Ada akar utamanya yang biasanya berupa server, terus dari situ bercabang ke kelompok-kelompok perangkat lain. Ini cocok banget buat organisasi yang punya hierarki, misalnya kantor pusat yang nyambung ke beberapa departemen di bawahnya. Sangat terstruktur dan gampang diperluas. Dan yang terakhir, kalau satu desain aja nggak cukup, kita punya topologi hibrida. Ini tuh kayak solusi gado-gadonya dunia jaringan dibuat sesuai pesanan. Topologi hibrida ini intinya adalah mencampur dan mencocokkan sesuai kebutuhan. Mungkin Anda gabungin keandalannya topologi bintang di satu departemen, terus pakai tulang punggung bus yang efisien buat nyambungin semuanya. Ini ngasih fleksibilitas paling tinggi, tapi ya tentu aja sama kayak ngerakit mobil custom jadinya lebih rumit dan biayanya juga lebih mahal. Oke, kita udah lihat semua pilihan desainnya. Sekarang, mari kita beralih ke pertanyaan besar yang mungkin dari tadi ada di kepala Anda. Setelah lihat semua opsi ini, cetak biru mana sih yang harusnya dipilih sama arsitek jaringan? Ini pertanyaan yang wajar banget. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing, apa ada satu juara yang jelas di antara semuanya? Dan jawabannya? Mungkin agak di luar dugaan nih. Jawabannya adalah, ya nggak ada. Jawaban yang paling tepat adalah tergantung. Di dunia jaringan, nggak ada satu solusi ajaib yang cocok buat semua masalah. Pilihan terbaik itu selalu tergantung sama situasinya. Jadi, kalau nggak ada jawaban tunggal, gimana dong cara milihnya? Nah, poin krusialnya adalah, seorang arsitek jaringan harus mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Anggap aja ini semacam daftar periksa sebelum mulai membangun.
Dua pertimbangan utama yang selalu jadi patokan itu adalah biaya dan skalabilitas. Pertama, yang paling jelas, budgetnya berapa buat beli kabel dan semua perangkat kerasnya. Kedua, dan ini penting banget, seberapa gampang jaringan ini bisa tumbuh atau diperluas di masa depan, tanpa harus bongkal pasang semuanya. Biar benar-benar kebayang pentingnya skalabilitas, coba kita bandingin dua desain ini. Di topologi bintang, nambah komputer baru itu gampang banget. Tinggal colok kabel baru ke pusatnya, beres. Jaringan yang lain sama sekali nggak keganggu. Tapi di topologi cincin, ceritanya jauh beda. Buat nambah satu perangkat aja, Anda harus mutusin lingkarannya dulu. Yang artinya seluruh jaringan harus offline sementara. Beda banget kan dampaknya? Jadi intinya apa? Semuanya balik lagi ke 3 pertanyaan kunci. Apa yang Anda butuhkan dari jaringan ini? Berapa anggaran yang Anda punya? Dan gimana rencana Anda buat ngembangin jaringan ini ke depannya? Milih topologi yang pas itu soal nemuin keseimbangan yang sempurna antara 3 hal itu. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Dengan semua perangkat, HP, laptop, konsol game yang nyambung ke satu router Wi-Fi di rumah, coba tebak, cetak biru atau topologi mana yang sebenarnya lagi Anda pakai saat ini? Jawabannya sekarang pasti udah lebih jelas. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.